Kalau kamu lagi cari pinjaman online dengan bunga rendah, tentu tahu kalau yang namanya pinjaman paling murah adalah kartu kredit. Nah, masalahnya kartu kredit itu daftarnya susah, dan tenang aja ada alternatif untuk pendaftaran yang lebih mudah. Namanya Pay Later. Dan Pay Later di Indonesia itu ada beberapa, seperti Kredivo, Indodana, Akulaku, Shopee Pay Later, dan juga GoPay Later. Dan pada video kali ini kita akan bahas tentang GoPay Later yang bisa kasih kamu limit sampai 30 juta tanpa kartu kredit. Jadi ini adalah opsi pinjaman online dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan pinjol dan juga pindar. Dan syarat untuk mendapatkan GoPay Later itu ada beberapa. Yang pertama, kamu punya penghasilan minimal 3 juta per bulan. Lalu yang kedua, selalu bayar pinjaman tepat waktu kalau sudah ada pinjol ataupun pindar. Lalu yang ketiga, isi data diri dengan sebenar-benarnya ketika mengajukan pinjaman di GoPay Later. Lalu yang keempat, jangan lupa upload foto KTP yang jelas dan foto muka juga yang jelas. Jangan blur dan pastikan cahayanya cukup terang. Dan syarat yang terakhir adalah syarat umur minimal 18 tahun dan maksimal 65 tahun. Lalu buat kamu yang bertanya, apa sih untungnya daftar GoPay Later? Nih ada beberapa. Sebagai contoh, promo cicilan 0% di Tokopedia. Lalu di Gojek itu ada banyak banget seperti GoFood diskon hingga 75%. Dan kita bisa scroll ke bawah, ini ada banyak banget. GoBills, ada GoPay online seperti PDAM, internet, dan BPJS, kita bisa dapat cashback sampai 20%, dan masih banyak lagi. Dan oleh karena itu, kenapa banyak orang akhirnya daftar GoPay Later. Dan salah satu fungsi dari GoPay Later adalah membeli barang tanpa kartu kredit, karena tadi limitnya cukup tinggi sampai 30 juta. Dan sebelum kamu pakai, kamu wajib paham resiko penggunaan GoPay Later, dan kita akan angkat studi kasus nyata yang ditulis di media konsumen oleh Kak Imela pada 2 Maret 2026 tentang tagihan GoPay Later jatuh tempo, handphone dari TikTok Shop kunjung datang, paket si cepat stuck sejak 15 Februari. Jadi, dari tanggal 15 Februari sampai 2 Maret itu hampir 3 minggu. Kok bisa paketnya belum datang? Yuk kita bahas. Jadi, Kak Imela ini itu menulis di media konsumen karena kecewa dan buntu dengan layanan TikTok Shop dan GoPay Later. Ceritanya, beliau beli handphone menggunakan akun TikTok dan bayar pakai GoPay Later. Namun dengan nama penerima tetangga saya, yaitu Kak Ari, ke alamat yang bersangkutan. Nah, berdasarkan nomor sisi cepat, ini paketnya berhenti di pusat sortir Palembang sejak 15 Februari 2026 dan udah dilaporkan. Masalahnya, itu udah lewat waktu investigasi, tapi nggak ada kejelasan. Dan kekecewaan dari Kak Email itu memuncak karena ketika menghubungi customer service itu seperti di pingpong. Pihak Gojek itu bilang hubungin TikTok, pihak TikTok bilang hubungi TikTok Shop, pihak TikTok Shop bilang ada kendala paket tertahan di Palembang, tapi nggak ada solusi. Nah, masalahnya, tagihan GoPay Later 324.000 akan jatuh tempo, dan sebagai pengguna yang bertanggung jawab, saya merasa dirugikan kalau harus bayar cicilan, tapi barang belum datang. Dan oleh karena itu, Kak Email melalui surat ini menuntut itikat baik dari TikTok Shop dan Gojek untuk membatalkan pesanan dan juga refund, atau setidaknya menangguhkan tagihan sampai masalah benar-benar selesai. Jangan biarkan konsumen menjadi korban akibat buruknya koordinasi antara platform ini. Nah, jadi memang yang namanya Pay Later juga kartu kredit itu bisa bantu kita untuk nalangin kebutuhan dulu, tapi ketika ada masalah transaksi kayak gini, kita yang harus nalangin cicilannya.
Nah, melihat benefit dan juga resikonya, apakah kamu masih tertarik untuk daftar PayLater? Coba komen di bawah. Oke, buat kamu yang masih tertarik, aku ada kasih rekomendasi PayLater dan kartu kredit di video ini dan video ini. Dan kalau misalkan kamu suka dengan kontennya, jangan lupa klik tombol subscribe agar dapatkan info terbaru dari channel Andre Tuan. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye!